Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi di channel kesayangan kita ini. Teman-teman, kali ini kita membahas hal yang sangat menarik untuk kita simak bersama-sama. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana penjelasan yang sangat luar biasa dari mereka berdua ini sudah saling memahami integritas. Mereka berdiskusi, menyampaikan diskusi berbeda tapi satu tujuan. Mereka membuka bagaimana wawasan mengenai pendapat-pendapat di luar dari Kristen yang memahami Tuhan Yesus dengan nalar pendek. Perdebatan Mikono dan Agatha, tetap masuk yang kamu sampaikan sudah sesuai dengan Alkitab. Roh Kudus sudah menolong kamu, memberi hikmat untuk menjelaskan Tritunggal menurut Alkitab, ojo, gak usah menurut manusia. Oke teman-teman, sebelum kita mulai videonya jangan lupa like, subscribe dan share, dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Tanya Islam, ya kan, bahas agama Kristen. Nah, itu kerjaan Abdul Somad. Kalau kita jangan seperti itu. Muslimnya langsung kita suruh sini mengklarifikasi gitu, benar atau tidak gitu. Ya. Oke, kita kasih naik, ada Pandawa Astina. Oke, Pandawa Astina. Yo, Assalamualaikum. Nah, kan? Ini akibat jarang nonton Edis TV ini. Silakan Bang Pandawa. Assalamualaikum, bener nggak? Bang, seorang Islam tidak boleh mengucapkan salam kepada selain non-Islam. Terserah, itu mah terserah. Yang penting saya terserah. Salam itu. Ya udah, nyalakan kamera dulu. Kamera nyalakan dulu. Dulu. Oke, siap. Anda Muslim atau bagaimana? Muslim lah dari kecil. Kalau Muslim, sebagai seorang Muslim, Anda wajib mengikuti Muhammad nggak? Ya wajib lah. Terus kenapa? Kata Muhammad apa dalam hadis? Kacori. Entar, saya mau tanya dulu. Kata Muhammad di dalam hadis, Bang Pandawa, tidak boleh mengucapkan salam kepada orang Yahudi, orang Nasrani, nggak boleh. Ya udah, sekarang pertanyaan apa yang mau tanyakan sekarang? Jangan belat-belit. Mau nanya apa? Kamu saja nggak ngerti agama Islam. Kerjaan lain berarti kamu nih ya, ngolok-ngolok Islam aja. Kok agak lain ngolok-ngolok? Sebentar, itu ada kipas atau apa? Sebentar, ada kipas atau apa? Suaramu masuk berisik. Ada kipas, coba matikan dulu kipasmu. Ya, ngomong aja langsung, mau apa yang tanya? Oke, begini ya Pandawa. Ketika kamu menuduh saya bahwa saya mengolok-ngolok, menjelek-jelekkan agama Islam, coba kamu buktikan di mana saya mengolok-ngolok agama Islam. Ya, kamu kan selalu ngolok-ngolok terus begini. Iya, tunjukkan contohnya. Begini. Contohnya gimana? Ketika saya bilang Muhammad nikahin anak kecil, itu fakta atau mengolok-ngolok? Dan sekarang gini, apa yang mau kau tanyakan tentang Islam? Saya mau nanya apa sama kamu? Orang kamu aja hadis nggak tahu. Asal. Orang mana? Orang duduk. Orang mana kamu, Bang? Orang mana? Tuh kan nanya alamat. Ini loh orang Islam nih. Ketika ditanya agamanya, kamu orang mana? Halal darahmu, halal darahmu. Nah, itulah orang Islam tuh, orang Islam. Aduh. Jadi gini ya. Kamu waktu ngomong masalah orang Islam merangi orang Kristen tuh, ada dua orang Kristen. Ada yang nggak boleh diperangin, ada yang nggak. Ada yang boleh diperangin. Baik, jangan kayak gitu dalilnya. Mukanya, aku benci lihat mukaku. Baik, saya tunjukkan. Waduh, kamu ini memang ya. Jangan banyak menjadi orang Muslim yang munafik kamu ini. Saya tunjukkan nih ayatnya ya. Saya tunjukkan nih ayatnya. Orang Kristen yang diperangi, ini memang orang-orang Islam tidak potongan lalu ngolok-ngolok Islam baik. Mengolok-ngolok Islam bagaimana? Kepriwek to son nyong kayak. Waduh. Silakan. Coba. Ayat 29. Ini ayat Qur'anmu ini. Coba baca.
Coba baca. Baca yang kamu yang di situ, bacalah. Nah ini pantesan kan suruh baca Quran udah nggak mau lagi dia. Quran yang mana itu? Ini At-Taubah 29 nih loh. Kelihatan nggak At-Taubah 29? Udah baca situ, udah baca. Oke, nih. Perangilah orang-orang, lihat sini. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, betul? Orang Kristen mana yang beriman kepada Allah? Tidak ada. Ya nggak ada. Terus kata kamu, ada orang Kristen yang tidak boleh diperangi, ada yang boleh diperangi. Itu kamu ngarang bebas dari mana? Namanya kafir Sarbi sama kafir itu. Kafir Sarbi, kafir Waduh, ini loh orang itu. Ya, kau ke laut sana. Kau ke laut, tempatmu di laut sana. Makanya saya bilang teman-teman, kalau kalian seorang ustadz, masa kalian biarin orang-orang Islam tiap hari yang naik yang botol-botol begitu? Makanya saya sudah pernah bilang teman-teman, tidak pernah saya bertemu dengan orang Islam yang pengetahuannya tentang Islam lebih daripada saya. Ada. Kafir Sarbi. Itulah teman-teman. Saya sudah pernah bilang teman-teman ya, seseorang ya, kalau dia masih Islam KTP, dia akan baik, ya, dia akan bisa menjadi teman Anda. Tetapi ketika dia sudah menjalani agama Islam, dia tidak akan boleh menjadi temanmu, dia nggak mau. Ya, kita mengekspos, ya, kita bongkar nih ajaran agama Islam. Karena apa? Karena mereka sering membahas agama kita bongkar balik. Nah, seperti biasa, kalau orang Islam bahas agama Kristen, namanya dakwah. Dakwah. Tapi kalau orang Kristen bahas agama Islam, namanya penistaan agama. Yuk, kita kasih naik ada si Rijal. Ya, Rijal, silakan nyalakan kamera, Rijal. Des. Coba Rijal sebentar ngelanjut yang tadi dikit Rijal. Betul nggak Rijal? Orang Islam itu dilarang berteman dengan orang non Muslim. Enggak. Oh kan? Baik. Kita tunjukkan ya teman-teman ya. Biar orang Islam nih kita hajar dengan hadisnya sendiri nih. Nih, saya suruh kamu yang baca ya Rijal ya. Saya suruh kamu yang baca. Awas nanti kamu suruh lagi saya yang baca. Pesan kamu gak. Ini hadis dari diriwayatkan oleh At-Tirmizi, Abu Daud ya. Diriwayatkan oleh Ahmad juga nih. Perhatikan. Coba kamu yang baca. Sahih nggak hadisnya hadis? Sahih nomor berapa? Sudah mulai. Sudah mulai. Kalau ada hadis yang bikin bangkrut, falsukan. Coba ya, nih, coba kamu baca dulu. Karanganmu, ya? Ini karangan saya ini. Hadis.com ini karangan saya. Ya itu sahih dulu nggak hadisnya? Baik. Coba kamu baca. Kamu yang baca dulu, coba ayo. Dari nggak kelihatan Dis, mataku udah mulai kabur. Pantesan ya? Kamu masih jadi orang Islam. Udah saya bilang teman-teman, seorang Islam ketika bahas agamanya bohong terus kerjanya. Nggak bisa dia jujur, itu nggak bisa. Nggak jelas. Dari Abu Said. Mataku memang udah. Aduh, udah kau ke laut sana Rijal. Ke laut. Nih loh, nih dari Abu Said Al-Khudri, dari Nabi
Beliau bersabda, jangan kamu berteman kecuali dengan orang beriman. Dan jangan memakan makananmu selain orang yang bertakwa. Ini gimana? Udah jelas begini kok. Makanya saya bilang, ketika kamu Islam cuman di KTP doang, kamu akan berteman dengan orang Muslim, dengan orang Kristen, dengan orang Hindu, dengan orang Buddha. Kalau agamamu Islam tapi KTP. Tapi kalau kamu praktekkan, ini kayak begini nih. Jangan engkau berteman kecuali dengan orang beriman. Kalian ini dibongkar ajaran agama kalian, bilang saya penistaan agama. Nekat yang nyata. Aduh, teman-teman ya. Saya ini hanya mengungkapkan apa sesungguhnya Islam itu. Ketika saya mengungkapkan apa sesungguhnya Islam itu, kenapa Anda menuduh saya penistaan agama? Anda punya tetangga Islam? Ketika tetanggamu itu mau memberi kamu makan, ya, dia kasih hidangannya ke kamu, dia makan, itu karena dia tidak menjalankan ajaran agama Islam tadi. Coba kalau dia ajaran agama Islam, janganlah memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Gimana sih Anda ini? Mau Anda bantah bagaimana? Makanya saya bilang teman-teman, jarang ada ustadz yang berani mau naik ke sini. Takut dia mengiyakan saya. Coba yuk, mana saya undang musim sini. Coba patahkan argumen saya itu. Patahkan, bantah argumen saya itu. Ya, Zaki. Selamat malam, Bang Zaki. Malam. Ya, silakan Bang Zaki, nyalakan kamera. Sebentar, Edis. Sulit, saudara-saudara. Ya, Bang Zaki tadi sudah nonton ya, Bang ya? Ya, ini apa temanya? Oke, mau bahas tema ini kita? Saya bertanya boleh? Boleh, silakan. Kalau ditanya mereka pasti bohong, teman-teman. Jadi mereka aja yang bertanya kepada kita. Ketika orang Islam ditanya tentang agamanya, di situ dia bohong. Makanya kalian tanya saya, silakan. Saya mau bertanya sama Mas Edis namanya ya? Oh, Mas Edis TV. Tuhan umat Kristen pernah nggak dia kelaparan? Tuhan umat Kristen. Kata Tuhan itu dirujuk kemana? Dirujuk ke Roh Kudus kah? Dirujuk kepada Bapa di sorga kah? Atau dirujuk kepada Yesus? Kalau dirujuk kepada Yesus benar. Benar. Nah, jadi saya bertanya. Sebentar, saya tanya pertanyaan yang sama. Robnya umat Islam pernah nggak kelaparan? Nggak pernah. Kalau saya tunjukkan dalilnya kalau Robmu kelaparan gimana? Bahkan Robmu itu ngutang belum dibayar sampai sekarang untuk makan. Robmu untuk makan harus ngutang sama Wahyudi. Baju perangnya digadaikan sama orang Yahudi sampai sekarang belum dibayar dia. Rasulullah itu bukan Rob. Dia itu. Oke. Anda tahu Yusuf PI? Hah? Tahu Yusuf PI? Tahu. Oke, dia mengakui bahwa Muhammad itu Robnya umat Islam. Gimana? Meleset memang. Meleset. Nih. Sebentar dulu Bang, sebentar. Kita diskusi yang bagus ya Bang ya. Sebentar, kita diskusi yang bagus dulu. Sebentar, sabar ya. Bang, sabar Bang, sabar. Kita diskusi yang bagus. Yang disebutkan dengan Rob itu adalah Allah. Bagaimana? Meleset. Yang disebutkan dengan Rob itu adalah Allah. Pencipta langit dan bumi. Baik. Ketika Yusuf PI mengakui bahwa Muhammad itu Robnya umat Islam, ketika Ar-Rasyid mengakui Muhammad itu Robnya umat Islam, ketika Daman Al-Mantiki mengakui Muhammad Robnya orang Islam, ketika Zuma mengakui Muhammad Robnya orang Islam, kurang berapa lagi umat Islam yang jago-jago, kalian jago-jagokan itu untuk mengakui Muhammad Robnya? Masih kurang berapa orang?
Itu kan dari kosakata apa, Mas Edis? Kan saya sering berdebat sama Mas Edis. Gini. Sebentar. Zaki, pelan-pelan Zaki. Zuma. Tenang, santai. Saya santai kok. Zuma, Ar-Rashid, Yusuf P.I, Daman Al-Mantiki, Gus Wafi mengakui Muhammad itu Robnya umat Islam. Itu supaya untuk menenangkan Mas Edis. Menenangkan saya. Terus kenapa Anda tidak coba menenangkan saya juga? Kenapa? Kenapa? Oke, kalau gitu coba tenangkan saya. Muhammad Rob nggak? Ini saya di sini nggak mau ribut Mas Edis Zaki. Gimana sih Zaki ini? Sebentar, tenang. Oh, yang baik, yang tenang. Pelan-pelan. Santai. Zaki, mau saya pimpin? Saya host di sini. Mau nggak saya pimpin acara ini? Boleh. Gini, Zaki ya. Kamu tanya kepada saya, apakah Tuhannya orang Kristen pernah kelaparan? Kalau kata Tuhan itu kamu tujukan kepada Bapa di sorga, kepada Roh Kudus, jawabannya tidak. Tapi kalau kamu tujukan kepada Yesus, di dalam Bible ada disebutkan Yesus lapar. Nah, saya balik tanya sama kamu, Rob kamu pernah kelaparan nggak? Nggak pernah. Kalau saya tunjukkan bahwa Rob kamu, bahkan dia udah lapar, dia gadein baju perangnya untuk makan, gimana? Mas Edis nih, itu bukan Rob. Rasulullah itu Oke, kita balik lagi nih. Sekarang gini. Sekarang begini. Mana datang? Tunggu bentar loh. Santai ya. Saya ngomong boleh gak? Silakan. Boleh kan? Silakan. Yang disebut dengan Rob itu adalah Allah. Rasulullah itu adalah pemimpin umat Islam. Dia manusia biasa, Mas Edis. Mas Edis harus paham di situ. Kenapa saya bilang dia manusia biasa? Dia sama seperti kita, makan dan minum. Kalau disebut dengan Allah, dia tidak makan dan tidak minum dan tidak diperanakan. Saya tidak membahas Allah. Saya sedang membahas Robmu yang bernama Muhammad. Sekali lagi, Rasulullah itu bukan Rob. Bukan Rob. Kalau saya misalnya menunjukkan Zuma mengakui Muhammad itu Rob, gimana? Itu kosakata bagaimana? Mulai bohong. Coba dengerin omongannya Zuma ya, dengerin omongannya Zuma. Perhatikan. Coba dengarkan. Kabur dia saudara-saudara. Berat. Sebentar, mana ini? Kok kecil suaranya jadinya sekarang? Rob artinya Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga Tuhan. Nabi Muhammad juga Tuhan. Gimana? Aduh, sulit. Lari naik lagi nih orang. Coba kita kasih naik dulu dia. Halo Zaki, kenapa kamu lari? Terpental. Ini Mas Edis ini di Amerika ya, terpental. Coba nyalakan kameramu lagi. Ketika teman-temanmu, para pendekar-pendekar muslim itu, yang kamu bangga-banggakan itu, mengakui kalau Muhammad itu Rob, tadi kamu bilang untuk menyenangkan saya kan? Ya. Terlepas daripada dia menyenangkan saya atau tidak, statement para jagoan-jagoan muslim ini sesat atau tidak? Itu kan kosakatanya. Enggak, bukan itu saya tanya. Pernyataan Yusuf P.I bahwa Muhammad juga Rob sesat atau tidak? Ya itu tidak boleh sama sekali dalam agama. Berarti sesat dia. Sebentar. Berarti Yusuf P.I sesat. Bukan sesat, dia itu untuk menyenangkan Mas Edis. Mulai dah. Mas Edis, santai coba dulu. Mas Edis, coba santai dulu. Itu Yusuf P.I itu untuk menyenangkan hati Mas Edis. Kenapa Anda tidak menyenangkan hati saya? Kalau saya yang benar, saya bilang benar. Berarti ini kan bukan cuma satu orang. Sebentar, mau saya tunjukkan berapa orang. Nih, contohnya ini orang-orang API yang bilang nih, bukan saya yang bilang. Nih, contoh. Ini pernyataan Yusuf P.I dulu ya, Yusuf P.I. Perhatikan. Nih. Untuk Edis bahwa
CPI mengakui 2 rob ya? Untuk Edis. Bukan untuk semuanya. Lain halnya saya menyampaikan di forum ceramah, forum resmi ceramah ya, atau dari permintaan MUI kan kayak gitu ya, bahwa di Islam ada 2 rob ya, baru itu untuk konsumsi publik atau untuk umat Islam kan kayak gitu. Makanya saya bilang teman-teman, di hadapan umat Islam beda, di hadapan Edis TV beda. Tadi sama Mas Edis. Oke, itu satu, itu Yusuf PI. Sebentar. Terus yang kedua, pernyataan dari Daman Al-Mantiki. Perhatikan. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah Rob kita. Tuh, lihat. Robmu ada 2. Yang satu tukang ngutang. Yang satu ngutang, nggadein bajunya sampai sekarang belum dibayar. Ini saya tegaskan sama Mas Edis, kalau Rasulullah itu bukan Rob. Ya sudah, kalian konsili dulu. Kalian konsili tahun 2025 apakah Muhammad itu Rob atau bukan? Karena satu bilang Rob, satu bilang bukan. Makanya saya bilang Muhammad Rob ada saklarnya. Saklarnya ada. Ini saya boleh bertanya lagi nggak? Silakan. Babi diharami atau tidak di agama Kristen? Ya, di dalam Bible itu babi hewan yang berkuku belah dan tidak membawa biak haram, ya. Tidak perjanjian lama. Jadi kok dimakan sama umat Kristen, Mas Edis? Baik. Kenapa itu? Baik. Kalau Anda bertanya seperti itu, sebentar. Ini pertanyaan bagus, teman-teman. Pertanyaan bagus. Itu dinamakan agama yang benar setelah di kitab sudah dijelaskan itu adalah haram. Mantap. Pertanyaan bagus. Senang saya kalau begini. Baik. Santai dulu Mas Edis. Saya masih mau ngomong. Baik, silakan. Jadi kenapa dimakan oleh umat Kristen? Sedang itu sudah dijelas di Alkitab umat Kristen. Oke, baik. Nah, sudah bisa saya jawab, Bang? Boleh. Baik. Karena ya gini, Bang ya. Kalau kita tanya orang Kristen kebanyakan ya, ini jawaban kebanyakan orang Kristen. Karena orang Kristen itu tidak hidup berdasarkan hukum Taurat. Karena apa yang ada di hukum Taurat itu sejatinya sudah dilaksanakan semua oleh Yesus, sehingga kita tidak perlu lagi untuk melaksanakan atau memenuhi segala tuntutan hukum Taurat itu. Nah, sekarang saya boleh tanya balik sama Anda? Masalah pertanyaan yang sama? Baik, saya balik dulu kamera saya ya. Tadi belum selesai. Itu belum selesai loh. Belum selesai. Itu dia kan di hukum Taurat. Sedangkan itu terjadi di kitab Injil. Oke. Apa perlu saya kasih surat berapa? Ayat berapa? Sudah saya akui. Karena orang Kristen tidak hidup berdasarkan tuntutan hukum Taurat lagi. Kalau orang Kristen sama Mas Edis, itu di kitab Anda, Mas Edis. Oke, boleh saya tanya. Kalau atau jawabannya gini aja, singkatnya gini aja lah. Karena Yesus sudah menghalalkan, gimana kalau jawaban saya semacam itu? Tidak ada. Baik. Ini boleh saya buka ya? Sebentar, saya tunjukkan dulu dalilnya. Oke, baik. Meleset. Hah? Anda percaya dengan Al-Quran kan? Ya percayalah nama Oke, baik. Coba bacakan ini. Dan aku di sini siapa? Dan terus? Ya, kita baca dari ayat Imran 49 ya. Nih. Ini berbicara tentang Isa. Ya, dan sebagian dari Rasul kepada Bani Israel yang berkata, sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa satu tanda mujizat dari Tuhanmu. Aku membuat dari kamu tanah berbentuk burung, kemudian aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung, dan seterusnya. Ini kan berbicara tentang Isa, betul? Kita ayat ke 50. Nih. Intinya Mas Edis. Iya, pelan, tenang. Ya, dan aku datang kepada kamu membenarkan Taurat yang datang sebelumku
dan untuk menghalalkan, perhatikan. Ya. Untuk menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan untukmu. Jadi di sini Isa menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan untukmu. Pertanyaan saya, apa ini kalau bukan babi goreng, babi kecap? Jawab. Silakan. Kitab Taurat, bukan Injil. Sebentar, Zaki, saya tanya kamu. Isa di sini menghalalkan yang tadinya haram nggak? Meninggal dunia. Zaki, sebentar, Zaki pelan-pelan. Zaki, tenang. Kamu kan tanya kepada saya nih, di dalam Kristen babi halal atau haram? Terus saya tunjukkan di dalam hukum Taurat babi itu termasuk hewan. Sebenarnya dalam Bible nggak ada haram halal, yang ada tame dan tahor, ya kan? Nah, babi itu termasuk hewan yang tidak dikonsumsi. Tetapi di dalam perjanjian baru pun sebenarnya nggak pernah Yesus itu makan babi. Kalau Anda baca perjanjian baru, Yesus nggak pernah makan babi, oke? Nah, sebentar. Ternyata sekarang banyak orang Kristen makan babi, tapi jangan salah, ada juga orang Kristen yang nggak makan babi, ya. Nah, tapi terlepas daripada itu, saya mau tanya dulu sama kamu. Di sini Nabi Isa menghalalkan Nabi Isa, sayang, mana Mas Edi? Oke, jadi ini siapa? Aku datang kepadamu membenarkan Taurat yang datang sebelumku dan untuk menghalalkan bagimu sebagian yang diharamkan. Siapa? Ini Muhammad. Muhammad ini. Taurat bukan Nabi Isa, Mas Edi. Aku di sini siapa? Di situ aku adalah Nabi Musa. Nabi Musa. Oke, baik, enggak apa-apa. Kita turutin. Sebentar, oke, kita turutin. Sebentar, saya turutin. Saya turutin. Di sini Musa ya. Musa di sini? Musa, oke. Musa, sebentar Bang. Musa menghalalkan sebagian yang tadinya haram. Apa itu? Apa? Ya saya tanya sama kamu. Apa? Nah, itu tertulis nggak? Apa? Justru kalau kamu tidak bisa jawab, makanya apa ini kalau bukan babi? Bacaannya di situ ada babi. Baik, kita mundur dari belakang ya. Kita mundur dari belakang. Jelas. Bang, kalau kita baca ayat itu, biasanya kita baca 2 ayat, 3 ayat sebelumnya ya. 21 ayat 18. Di situ jelas tertulis babi haram. Sebentar, tenang ya. Tenang. Ya. Nih. Kita baca dari mulai 47 ya, nih. Maryam berkata, "Ya Tuhanku, betapa mungkin aku mempunyai anak padahal aku belum pernah disentuh oleh laki-laki pun." Allah berfirman, "Demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Apabila Allah berkehendak menetapkan sesuatu, maka Allah hanya cukup berkata jadilah, lalu jadilah dia." 48. Dan Allah mengajarkan kepadanya Alkitab, hikmah, Taurat dan Injil. 49. Dan sebagian Rasul kepada Bani Israel, ya, yang berkata kepada mereka, "Sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa suatu tanda mukjizat dari Tuhanmu, yaitu aku membuat untuk kamu dari tanah berbentuk burung, kemudian aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan seizin Allah." Ini berbicara tentang siapa? Tentang Nabi Isa. Tentang Nabi Isa. Oke. Perhatikan ya. Kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu, sesungguhnya pada yang demikian itu adalah suatu tanda bagimu jika kamu sungguh-sungguh beriman. Nah ini. Dan aku datang kepadamu, ini masih aku yang sama, yaitu Isa, membenarkan Taurat yang datang sebelumku dan untuk menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan. Apa ini kalau bukan babi kecap? Ya sudah, apa? Kalau begitu apa? Apa yang diharamkan, yang dihalalkan tadinya haram? Berzina, gitu. Aduh. Ya sudah, apa? Kalau begitu apa?
Di situ yang diharami soal yang tidak baik dalam perlakuan. Bukan yang diharami, yang dihalalkan. Untuk menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan. Boleh saya baca ayat ke atas terus? Coba baca. Nggak, ulang dari atas tadi, masalah burung tadi. Baik. 49, yuk. Makanya orang Islam ini nggak pernah baca Quran terjemahannya, teman-teman. Makanya 1000 kali orang Islam baca Quran, nggak ngerti dia isinya apa. Dibaca aja huruf-huruf Arab dapat pahala kok, gimana? Coba yuk. Baca. Terus masih dibaca? Loh, saya lagi yang disuruh baca. Ayo, silakan. Nah, saya baca. Dan sebagian Rasul kepada Bani Israel. Bukan sebagian, sebagai. Aduh, baca aja nggak bisa. Ayo, coba baca. Dan kan sama aja, sebagian sama. Cerewet kali Mas Edis. Dan sebagai Rasul kepada Bani Israel yang berkata kepada mereka, sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa sesuatu tanda mukjizat. Udah paham Mas Edis ya, mukjizat ya? Dan Tuhanmu. Dari Tuhanmu. Ya, kecil kayak tulisannya ya. Yaitu aku membuat untuk kamu dari tanah berbentuk burung. Kemudian aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan seizin Allah. Dan aku menyembuhkan. Itu adalah Mas Edis, itu adalah mukjizat Nabi Isa. Ya, dan aku menyembuhkan orang yang buta terus sejak lahirnya terus. Mas Edis tahu sedangkan Nabi Isa ini menyembah Allah. Kok meleset ya? Iya, nggak apa-apa terus. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak lahirnya dan orang yang sakit copak, dan aku menghidupkan orang mati dengan seizin Allah, dan aku kabarkan kepada kamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah suatu tanda kebenaran kerasulanku bagimu jika kamu sungguh-sungguh beriman. Jadi ini berbicara tentang Isa, betul? Ya, paham Mas Edis? Ya, ini berbicara tentang Isa, betul nggak? Betul, Mas Edis paham. Oke, baik. Ini ayat 48, terus kita ke ayat 50. Nah, dan aku dan membenarkan Taurat yang datang sebelumku. Ku di sini siapa? Itu tadi ayat berapa? 58 kan? Wah, botolnya mesti. Udah kau ke laut. Tapi saya tahu teman-teman, dia itu pura-pura bengak, teman-teman. Iya, pura-pura bengak. Udah saya bilang, teman-teman, ya. Ketika orang Islam datang ke sini menjelaskan agamanya, disitulah mulutnya mengucapkan dusta tanpa henti. Iya, gitu loh. Saya tahu dia itu pura-pura bengak, saya tahu. Itulah teman-teman ya. Tapi kalau orang Islam berdusta, itu ada dalilnya. Di dalam hadis dikatakan boleh orang Islam berdusta dalam 3 hal. Itu teman-teman. Aduh, ya, ayo. Saya undang yang muslim, yang berilmu, ya. Kita kasih naik, ada saudara Asyar 60. Ya, Bang Asyar. Silakan nyalakan kamera, Bang. Bang Asyar. Halo Asyar. Halo, selamat malam. Ya, silakan Asyar, nyalakan kamera. Kamera Bang, dinyalakan Bang. Tahu nggak di mana tombol kameranya? Oh, memang temen. Kabur dia. Aduh. Kita kasih naik, ada saudara Z.
Ya, selamat malam Z. Halo? Macet nih teman. Oke, kita kasih turun ya. Teman-teman pastikan sinyal ya atau kekuatan dari WiFi atau kekuatan sinyal Anda itu kuat ya, karena ketika lemah itu kamu udah saya naikkan ke sini tapi enggak itu karena sinyal Anda lemah. Nah, ini kuat nih sinyalnya. Zaini. Selamat malam Zaini. Ya, selamat malam Bang. Ya, silakan Bang Zaini, nyalakan kamera Bang. Silakan. Ada 20.600 orang yang menonton secara live di TikTok dan di YouTube. Saya cek dulu ya. Teman-teman pastikan Anda memfollow YouTube saya yang asli ya teman-teman ya. Karena banyak di luar sana akun-akun sumbernya. Ya silakan. Zaini. Iya. Ya, di YouTube saya ini yang nonton 2.800 orang. Silakan Zaini, nyalakan kamera. Harus dinyalakan ya, Bang. Ini botol. Udah, kamu di bawah sana. Kamu, Oke, kita kasih naik ada Saudara Al. Al-Ka'bah. Ya, silakan. Saudara Al, silakan nyalakan kamera. Ya, silakan nyalakan kamera Al. Mau dengar suaraku apa mau lihat mukaku? Sebentar Al, saya mau kasih kamu hadiah. Hadiah. Nah, itu hadiah. Oke ya. Saya sudah bilang teman-teman, kalau kamu Islam dan kamu sudah malu jadi orang Islam, jangan kamu naik sini. Saya tidak pernah paksakan kamu naik sini. Yang saya naikkan ke sini itu orang Islam masih bangga dengan keislamannya, masih percaya ada setitik kebenaran dalam agama Islam. Kalau kamu saja sudah malu jadi orang Islam, nggak berani nunjukkan mukamu, ngapain kamu ke sini? Oke, kita kasih naik ada Burhan. Saudara Burhan. Ya, Burhan Hans, selamat malam. Bang Burhan. Ya, selamat malam. Ya, silakan Bang Burhan, nyalakan kamera. Terbang lagi bareng. Makasih teman-teman yang memberikan support, saya ucapkan makasih. Burhan Hans, silahkan nyalakan kamera. Saya bantu dari sini, silahkan diterima. Sudah ada di layar Anda. Dor. Baik, berhubung Burhan Hans juga tidak berani menyalakan kamera, jadi saya turunkan saja. Teman-teman sekalian, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang memberikan support ya. Kita kasih naik ada Patin. Ya, Patin kun. Nah, ini kayaknya wanita. Oh, terpental. Kalian sudah lihat ya bagaimana teman-teman muslim yang naik ke sini itu mereka itu dalam posisi yang selalu babak belur. Sehingga apa? Sehingga ketika mereka naik lagi ke sini mereka itu udah trauma, teman-teman. Trauma. Ini saudaranya si Juma. Selamanya kok kesini aku. Ya, silakan nyalakan kamera, Daeng Sarul. Ya, aku nih baru belajar Pak Nidis. Kita bahas tadi itu macam mana itu? Yang mana? Tema kita ini sebenarnya ini nih. Ya tadi itu apa yang kita bahas itu. Tantangan membuat yang seperti Quran itu sudah dilakukan oleh Bukhari dan Muslim malah tepuk tangan. Ya yang tadi itu.
Tadi mana? Yang tadi itu, yang barusan itu, yang kawan itu bahas itu. Enggak, tema kita ini. Tantangan membuat Kenapa tidak mau bahas tadi itu? Kenapa tidak mau bahas itu? Yang mana? Yang tadi ini tema kita dari tadi. Iya, surah apa namanya itu? Surah Al-Imran. Oh, masalah tadi menghalalkan yang haram itu. Ya. Oke, betul. Juga kamu bahas. Tidak, kau boleh bahas juga itu alif lam mim, apa itu artinya, saya boleh jawab. Satu-satu saja, Daeng. Satu-satu kita bahas satu tema. Oke. Betul tidak Nabi Isa datang, dia menghalalkan sesuatu yang tadinya haram? Oke. Betul nggak? Ya betul. Oke, apa itu yang tadinya haram lalu dihalalkan oleh Isa? Kita cetak pisarannya ya. Ya, silakan. Jadi kita cetak pisarannya dulu. Jadi di sini hadis. Dan kedatanganku aku kepada kamu membenarkan apa yang berada di hadapan aku yang datang sebelum aku berupa Taurat, dan untuk menghalalkan bagimu sebagian yang diharamkan atasmu. Misalnya aku halalkan bangsa ikan. Oh, diharamkan ya, diharamkan yang tadi kau bilang ya. Sabar dulu. Tadinya apa? Tadinya ikan haram. Jadi dihalalkan oleh Isa gitu. Mereka menutupi sesuatu, teman-teman. Itu daging bedua. Itu tadinya daging bedua. Coba, ayo silakan. Apa? Sabar, gantian di sini dijawab di sini. Dan kepada orang-orang Yahudi kami haramkan segala binatang yang sabar dulu, pelan-pelan ini, sabar saja, steady, pelan-pelan, jangan jalan kabut seperti tadi itu. Orang tidak boleh dia jawab, macam mana mau dia menjawab? Oke, silakan. Sabar. Jadi dijawab dari sini, dijawab dari sini. Gimana? Ini jawabannya ini surat Al-An'am ayat 146. Boleh saya baca? Nah, oke, saya baca ya. Silakan. Dan kepada orang-orang Yahudi kami haramkan segala binatang yang berkuku dan dari sapi dan domba. Stop dulu. Diharamkan mereka lemak dari kedua binatang itu selain lemak yang melekat di punggung keduanya atau yang di perut besar dan usus atau yang bercampur dengan tulang. Demikianlah kami hukum mereka disebabkan kedurhakaan mereka, dan sesungguhnya kami adalah maha benar. Jadi itu yang dihalalkan oleh Isa. Ya, diharamkan di sini, diharamkan. Yang kali di sini dihalalkan. Iya, itu kan hukum Taurat, betul? Kemudian dihalalkan oleh Isa, betul? Oke, coba naik ke atas. Yang mana? Naik ke atas. Naik ke atas. Ini naik ke atas dulu. Naik ke atas. Jangan takut. Naik ke atas. Stop. Dan kepada orang-orang Yahudi kami haramkan segala binatang yang berkuku. Tadinya ini diharamkan, kemudian dihalalkan oleh Isa, betul? Ada juga di sini. Sabar kau, ini tafsirannya lagi ada di sini. Tenang dulu, Daeng. Tenang dulu. Di situ sama juga itu di sini. Enggak, coba balik lagi ke situ. Balik lagi. Enggak, ke ayat tadi. Balik lagi ke ayat tadi. Banyak di surah Al-An'am ayat 156 surat Al-An'am. Sahrul. Coba balik lagi ke ayat tadi. Saya bacakan. Kepada orang-orang Yahudi kami haramkan segala binatang yang berkuku. Apa? Tunggu dulu. Itu suara siapa yang di belakang itu? Nah, itu teman saya. Apa itu Edis tadi? Jangan dia ngomong, masuk sini suaranya. Oke, santai. Kepada orang-orang Yahudi kami haramkan segala binatang yang berkuku. Dulu begini, santai saja ya, santai. Santai. Oke ya. Santai.
Sarul. Pasti HP nih, oke. Di situ diharamkan kepada orang Yahudi segala binatang yang berkuku. Oke. Inikah yang dihalalkan oleh Isa? Yang dihalalkan lain lagi ini. Oke. Ini tadinya kan diharamkan binatang yang berkuku, kemudian dihalalkan oleh Isa, bener nggak? Iya. Dengarkan dulu, saya jelas. Memang orang ini memang. Kalau tadinya diharamkan hewan yang berkuku, babi berkuku nggak? Saya tanya. Dengarkan dulu, di sini dijelaskan. Sebentar, babi berkuku nggak? Susah kalau begini. Saya tanya dulu sama kamu, Sarul. Babi berkuku atau tidak? Berkuku. Oke, tadinya diharamkan, betul? Diharamkan. Kemudian dihalalkan oleh Isa, betul? Itu, kau baca itu diharamkan itu, baca itu. Baca iya, itu. kan dihalalkan. Pembaca itu diharamkan itu. Coba naik ke atas, naik ke atas. Naik ke atas sedikit. Dan untuk menghalalkan. Tunggu dulu Edis. Boleh saya baca? Biar aku yang baca. Silakan. Oke. Santai, Pak. Kau nih Edis, kau kenal kah juga Edis? Kenal juga kan? Atau tidak? Saya baru belajar juga ini. Jangan santai, oke. Dan surat Al-Imran ya, ayat 50. Dan aku datang kepadamu membenarkan Taurat yang datang sebelumku dan untuk menghalalkan bagimu. Lihat ini di bawah ini diharamkan sebagai yang telah diharamkan. Oke. Makanya dia menghalalkan nggak yang tadinya haram? Dengarkan dulu, Pak Edis. Untuk menghalalkan. Bohong kan, saya bilang. Ketika orang Islam ditanya Al-Qur'annya, disitulah dia bohong. Iya, sebagian yang tadinya haram kemudian dihalalkan oleh Isa, betul? Tidak ada di situ dihalalkan Isa, tidak ada. Dengarkan dulu bagus biar aku menjelaskan. Sebagian yang telah diharamkan untukmu dan aku. Ya, dihalalkan nggak itu? Di sini untuk menghalalkan. Dengarkan dulu biar saya baca, kita pelan-pelan ya. Oke, kita pelan-pelan ya baca ya. Jangan berpelintir ini Al-Quran. Aku tahu itu otak kamu mau lari ke mana ini. Saya tahu itu. Saya masih di dalam otak kau itu ya. Ini penonton di bawah ini yang apa namanya? Sarul. Di situ Isa menghalalkan yang tadinya haram nggak? Oke, dengarkan dulu. Saya baca satu kali dulu ya. Dan aku datang kepadamu membenarkan Taurat yang datang sebelumku dan untuk menghalalkan bagimu sebagian sebagian yang telah diharamkan, sebagian yang halal, sebagian yang diharamkan. Untukmu aku datang. Dia menghalalkan yang tadinya haram, betul? Mana ada di sini? Saya balik dulu kamera saya ya. Memang botolnya mereka ini setengah mati teman-teman, sampai ke langit itu. Botolnya sampai ke langit yang ke-7 teman-teman ya. Yang botol itu baik, saya tampilkan ayatnya ya. Menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan untukmu. Sebagian apa itu kalau bukan babi kecap? Itu adalah babi kecap. Oh, tidak. Oke nih, saya tampilin sama kamu sekarang ya. Memang botolmu setengah mati nih. Baik. Botol. Nih. Botol. Coba. Nih ya. Macek. Aku di sini Isa, bener nggak? Kameramu coba gantian saya. Kameramu balik dulu. Balik dulu kameramu. Tutup dulu kameramu, gantian saya. Oke, sabar kau, saya balik. Aku di sini siapa? Isa. Isa membenarkan Taurat yang datang sebelumku. Berarti Isa membenarkan Taurat, betul? Oke. Untuk apa lagi Isa? Untuk menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan untukmu. Berarti Isa menghalalkan nggak bagi mereka sebagian yang tadinya telah diharamkan? Sebagian. Iya, sebagian. Saya juga bilang Isa menghalalkan bagi kamu sebagian yang telah diharamkan untukmu. Nah, pertanyaan saya, apa yang tadinya haram lalu dihalalkan oleh Isa? Apa?
Mana ada di situ tertulis ini? Kau ini ada sebab ini. Mana itu tertulis gimana? Ini orang botolnya ada sebab kau ini. Sebagian. Iya, yang saya tanya apa itu yang sebagian tadinya haram lalu dihalalkan apa? Tidak ada di situ, tidak ada di situ tertulis sebagian haram langsung dihalalkan lagi balik. Tidak ada di situ. Terus ini apa ini? Terus ini apa Pak? Makanannya gimana? Menghalalkan itu apa? Makanya enggak, yang dihalalkan apa? Yang dihalalkan apa? Dengarkan dulu, saya jelaskan. Boleh saya dengarkan saya, Kak? Saya boleh apa yang dihalalkan? Yang dihalalkan apa? Oke. Nah, tunggu. Oke, kita cek tafsirannya ya. Cek. Oke ya. Saya itu. Oke. Bukankah saja sebagai rasul, aku juga sebagai seorang yang membenarkan inti ajaran kitab Taurat yang datang sebelumku, yaitu ajaran tauhid. Jadi Isa itu ajaran tauhid. Fokus ke sini, fokus ke yang diharamkan. Apa yang diharamkan? Yang dihalalkan. Jangan dulu. Dengarkan dulu adik saya. Karenanya kitab Injil tidaklah bertentangan dengan Taurat dan juga tidak dimaksudkan untuk menghapus seluruh ajarannya. Jangan dulu. Dan jika ada hukum yang dihapus, maka hal itu agar aku bisa meringankan beberapa hukum yang dianggap berat, antara lain dengan menghalalkan bagi kamu sebagian dari yang telah diharamkan hukumnya. Apa itu yang tadinya haram terus dihalalkan? Dengarkan dulu, dengarkan saja untukmu. Lihat juga surat Al-An'am ayat 146, ayat 146. Nah, maka di sini dijawab. Begitu namanya menjawab. Oke, sudah clear ya? Jadi yang diharamkan, yang dihalalkan itu binatang yang berkuku. Ada di 20. Udah, kau tidur di bawah sana, Sarul. Tapi teman-teman percayalah ya. Kenapa dia bisa begitu? Karena selama ini dia tidak pernah baca Indonesianya. Makanya tadi dia tampak kebingungan. Iya ya. Itu kan sudah jelas-jelas tadinya haram, sama Isa dihalalkan. Nekat yang nyata. Apa itu yang tadinya haram lalu dihalalkan? Aduh. Susah saudara-saudara ya. Mengakui kenyataan itu bagi mereka susah. Karena dalam ajaran agama Islam itu, bohong tuh boleh dalam 3 hal. Jadi jangan berharap Muslim akan jujur. Jangan harapkan, karena ajarannya membolehkan berdusta di dalam 3 hal. Ya Zulfikar, silakan nyalakan kamera Anda. Ya. Zulfikar, macet. Zulfikar. Silakan. Ya Bang Idris. Silakan nyalakan kamera. Ndak kuat jaringan. Ndak kuat jaring. Sebentar Zulfikar, saya mau kasih ini nih. Muhammad itu punya pedang, dikasih nama sama dia Zulfikar, betul nggak? Tidak betul. Tidak betul. Kalau orang suka ngasih nama pedang, pedangnya dikasih nama begitu. Menurut Anda itu pedang buat ngiris bawang atau buat ngiris leher orang? Ngiris bawang. Ngiris bawang. Saya cuma pesan sama kamu begini Zulfikar. Yesus di dalam dakwahnya tidak pernah bawa pedang buat nakut-nakutin orang. Masuk Kristen kamu. Tapi Muhammad dia bawa pedang, bahkan pedangnya itu dikasih nama Zulfikar. Dan saya percaya itu bukan buat ngiris bawang, tapi buat ngiris leher orang. Nah, saya turunkan kamu ya, karena kamu tidak berani.
Oke, kita kasih naik ada Anda Muslim? Aduh. Kita tidak bisa mendengar suaramu, Bang. Coba pakai headset kah atau bagaimana? Wah, ini saya lagi bertapa di hutan ini. Awas, hati-hati Anda nanti jadi nabi. Kalau di hutan, kalau di hutan mungkin Anda tidak jadi nabi, tapi kalau ada goa di situ, Anda masuk ke dalam goa, awas nanti Anda bisa jadi nabi. Dan kalau Anda jadi nabi, tidak masalah, Anda jadi nabi nggak masalah, asal jangan ketika Anda jadi nabi, nanti tiba-tiba Anda pulang ke rumah, wanita-wanita boleh menyerahkan diri kepada saya. Siapa-siapa yang boleh saya gauli suka, maka itu dihalalkan bagi saya. Ah, jangan begitu. Oh, modus aja itu namanya. Persis kayak nabi tetangga sebelah. Waktu belum jadi nabi, perempuan yang dihalalkan hanya istrinya satu saja. Setelah jadi nabi, perempuan-perempuan boleh menyerahkan diri kepadanya. Modus nabi-nabian. Oke, baik. Saya turunkan dulu. Suaramu nggak jelas. Suaramu nggak jelas. Ayo silakan ya teman-teman ya. Pastikan teman-teman kalau mau naik, Anda punya sinyal yang bagus, punya headset begitu, biar nggak susah. Kalau Anda nggak pakai headset, nanti suaranya itu tidak Anda dengar dengan baik. Usahakan pakai headset, ya. Oke, Aldeva. Selamat malam, Bang Edis. Ya, selamat malam juga Aldeva. Silakan nyalakan kamera, Aldeva. Gimana kabarnya? Sehat selalu, Bang Edis. Puji Tuhan, kabar sehat, Aldeva. Silakan nyalakan kamera. Udah makan kah? Belum, sudah lapar juga saya ini sebenarnya. Ya, silakan nyalakan kamera. Kau nggak jadi, Bang Edi, coba dikirim itu dari situ, Bang Edi. Sudah saya kirimkan. Mati lagi. Coba satu kali lagi, Bang Edi. Saya kirimkan lagi tuh, sudah saya kirimkan. Belum muncul, Bang Edi. Buset nih, memang akibat tukang minum kencing ontak nih nyalakan kamera. Bisa. Coba kembali lagi, Bang Edi. Kirim lagi, Bang Edi. Kirim lagi. Udah saya turunkan dulu kamu. Nyalakan kamera saja kamu tidak bisa. Yo silakan. Ada saudara Umar. Itulah tadi videonya saudara. Keselamatan yang benar karena itu. Harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasannya yang setimpal di manakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarkannya kepada kita, yang tanda-tanda dan karunia Roh Kudus yang dibagikannya menurut kehendaknya. Puji nama Tuhan, demikianlah kesaksian yang sudah kita dengarkan bersama, dan juga firman Tuhan yang kita dengarkan bersama. Kiranya kesaksian dan juga firman yang kita dengarkan bersama ini dapat memberkati saudara dan saya di manapun kita berada dan memberkati akan setiap pergumulan hidup kita, baik pergumulan dalam rumah tangga, pergumulan dalam keluarga, pergumulan pekerjaan dan juga pendidikan serta juga anak-anak. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati. Dan terima kasih buat semuanya yang sudah setia dukung dan juga support channel ini. Tuhan Yesus terus memberkati kalian semua. Jangan lupa dukung dan juga support channel ini dengan cara like, komen dan juga subscribe serta dibagikan ke grup-grup rohani biar nama Tuhan semakin harum di mana-mana dan jiwa-jiwa diselamatkan oleh Tuhan Yesus ya. Sekian.
Dan terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam, sampai jumpa. Salam saudara Gereja YouTube, saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk penginjilan generasi muda. Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Bisa melalui Bank BRI 042 1010 048 70560 atas nama singkatan Generasi Muda FKPPI. Dan bisa melalui QRIS ini, silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk kegiatan hamba Tuhan yang menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh melalui rekening ini dan bisa melalui QRIS Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode QRIS ini di mobile banking saudara sahabat Gereja YouTube. Dan untuk mendukung di rumah pelayanan yayasan kami, bisa mendukung melalui rekening yayasan atas nama Yayasan Cipta Pelita Kasih di Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Dan bisa melalui QRIS ini, silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Dukung pelayanan kami di semua sektor. Dengan ini sebagaimana untuk membiayai tempat tinggal yayasan, listrik, air, dan juga peralatan pengajaran pendalaman Alkitab dan Murtadin. Seberapapun itu sangat berguna bagi pelayanan Gereja YouTube, biarlah terus kita hidup dan berdampak menyuarakan dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Dan pastinya malaikat sorga bersorak-sorai karena banyak yang mengaku bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati saudara Gereja YouTube semua.